Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita belajar, mohon kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli Sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Asliha, Hadirah. Halimatun Sadiah, Hadir, Bu. Safitri. Hadir. Baik ya, dikarenakan hadir semua, Ibu di sini akan mengajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui proses ceramah dan diskusi, kalian itu bisa menerapkan ya, menjelaskan proses dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke anak-anak, Ibu sudah bikin PPT. Maaf dikarenakan tidak ada infobus di sini, jadi di laptop Ibu saja ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelum kita lanjut ke topik yang akan kita bahas yaitu tentang dakwah rahasia atau siri ya, dakwah terang-terangan, jahar, hijrah ke Habsi, ke Taif, dan perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Oke ya. Kita akan bahas riwayat hidup Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tahun ininya, tahun 571 Masehi atau tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW itu anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Oke ya. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya sejak dalam kandungan. Pas Nabi Muhammad umur masih di kandungan 7 bulan. Lalu setelah ayahnya meninggal, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, khususnya pada tahun gajah ya, kalau di sini menyebutnya tahun gajah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya sendiri yaitu Siti Aminah dan disusui oleh Halimatun As-Sadiah. Terus Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya umur 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada pengasuhan kakeknya hingga 2 tahun kemudian kakeknya meninggal pada umur Nabi Muhammad 8 tahun. Terus setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad itu diurus oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu mempunyai banyak anak, tapi beliau itu sangat menyayangi Nabi Muhammad hingga beliau itu wafat. Oke ya, sudah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai umur yang pas sempurna, itu umur 40 tahun ya. Nabi Muhammad
diutus oleh Allah untuk memberi kabar untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan, yakni diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasul di Gua Hiro. Saat itu beliau sedang bertahan di Gua Hiro. Lalu datanglah malaikat Jibril dan berkata, malaikat Jibril, bacalah Iqra. Tetapi Nabi Muhammad SAW menjawab, ma quri'a, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya, bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, ma quri'a, aku tidak bisa membaca. Kemudian ketiga kalinya, bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha, Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah 3 kali malaikat Jibril mengatakan bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, barulah Nabi Muhammad SAW bisa membaca dengan lancar. Itulah mulanya dalam wahyu pertama diturunkannya untuk Nabi Muhammad SAW, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di wahyu. Setelah malaikat Jibril menghilang, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumahnya, langsung meminta kepada Sayyidah Khadijah untuk menyelimutinya. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Setelah mereda, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Warojah bin Naufal, anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Setelah Khadijah menceritakan tentang apa yang menimpa suaminya, Warokoh berkata, demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam penggenggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat Islam. Telah datang kepadamu Namus atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, dan mengusirmu. Mendengar penjelasan dari Warokoh tersebut, Nabi Muhammad SAW seketika tenang. Masih heran dengan ucapan Warokoh bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahirannya, yaitu suku Quraisy asli. Setelah datangnya wahyu pertama ke wahyu kedua itu berselang selama 40 hari. Wahyu kedua itu diturunkannya surat Al-Mudaththir ya, ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir warujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Itu ayat turunnya wahyu kedua untuk Nabi Muhammad SAW. Quran surat Al-Mudaththir. Semenjak turunnya wahyu ini, yang diikuti dengan wahyu berikutnya yaitu surat Al-Mudaththir yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat Islam. Dulunya Nabi Muhammad itu berdakwah secara siriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW itu berdakwahnya secara mulai dari istrinya terlebih dahulu, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua yaitu sahabatnya, lalu budaknya dan kerabat-kerabatnya yang lain. Nabi Muhammad SAW
Syria dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan karena pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajar dan yang diajar. Pendekatan personal ini yang Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Telah saya paparkan tadi ya, pendekatan personal. Pendekatannya itu yang pertama yaitu kepada istrinya terlebih dahulu, sahabatnya Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang benar, orang yang jujur. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memberi gelar kepada Abu Bakar itu As-Siddiq, orang yang benar, selalu benar. Terus kepada Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan kerabat-kerabatnya yang lain. Dakwah Syria ini berjalan selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun, Nabi Muhammad SAW turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda'u bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Turunlah surat Al-Hijr ini dari Allah SWT supaya Nabi Muhammad SAW ini berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya yaitu perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadi masalah Nabi Muhammad dalam berdakwah ini? Maksudnya gimana ya bahasanya? Nabi Muhammad SAW ini berdakwah agar meluruskan, agar mengajarkan ketauhidan, mengajarkan kepada masyarakat Arab yang masih menyembah berhala supaya meninggalkan berhalanya itu, terus memberi kabar tentang hari pembalasan. Orang Arab itu tidak yakin ya kepada hari pembalasan. Mereka itu beranggapan, lah ngapain ada hari pembalasan? Kan kita kan hidup di dunia akan selamanya. Makanya Nabi Muhammad SAW datang untuk memberi kabar kalau hari pembalasan itu akan ada. Soalnya di dunia ini hanya sementara saja. Terus yang lainnya yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Perilaku masyarakat jahiliyah itu banyak ya, seperti berjudi, mabuk-mabukan, perzinahannya di mana-mana. Kalau orang Arab jahiliyah mempunyai anak perempuan itu dianggapnya aib. Makanya anak perempuan tersebut dikubur dalam hidup-hidup. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Responnya ada ya, ada yang menerima dan ada yang menolak. Ada yang menolak secara halus dan ada yang menolak secara kasar. Yang menolak secara halus itu Abu Thalib. Abu Thalib itu walaupun pamannya Nabi Muhammad, tetapi beliau itu masih sangat mencintai agama nenek moyangnya. Yang sedangkan yang menolak kasar itu yaitu Abu Lahab. Bahkan beliau itu mengancam dan mau membunuh Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwah tersebut. Soalnya apa ya? Beliau itu tidak mau gitu. Semua orang Arab mau masuk Islam semua. Pada suatu ketika Abu Thalib pernah bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, tolong hentikanlah dakwah ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku berhenti berdakwah,
pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan. Itu penolakan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy ini tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad SAW itu dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib menolak ajaran agama Islam, tetapi beliau itu sangat melindungi dan mendukung apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Ada 3 ya. Terus, bagaimana tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW? Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah mendapatkan penghinaan, ancaman dan siksaan untuk Rasulullah, penghinaan dan ancaman siksaan untuk pengikutnya Rasulullah. Pengikut ya misalnya ya, pengikut Rasulullah yang disiksa oleh orang Mekah yaitu Bilal bin Rabah yang dijemur di terik matahari yang sangat teriknya. Kalau Bilal bin Rabah tidak ditebus oleh Abu Bakar, maka Bilal bin Rabah itu sudah mati kayaknya. Terus bujukan harta dan kedudukan dan wanita. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada bujukan harta. Walaupun Nabi Muhammad SAW mendapat harta, kedudukan dan wanita, tetapi beliau itu tetap istiqomah terhadap dakwahnya. Beliau menolak keras. Beliau itu sangat sayang kepada istrinya yaitu Khadijah selama masa orang Arab jahiliyah itu juga membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Maksudnya beliau itu orang Arab itu mau menukar sesembahan berhala atau patung mereka untuk Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menukar ajaran kepada mereka, membujuk dan menghasut Abi Thalib, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikatan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu yaitu sabar. Beliau itu orangnya sabar. Terus kegigihan dan keuletan, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran dan kesetaraan derajat. Lanjut ya. Iya Bu. Yang materi yang ketiga yaitu hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah itu dikenal dengan raja yang adil. Makanya bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, Nabi dan pengikutnya hijrah ke Habsyi. Tetapi Raja Habsyi itu menolak dikarenakan takut masyarakat ini tidak memeluk agamanya, nenek moyangnya. Terus setelah di tahun ke-9 Muhammad SAW memerintahkan kepada para pengikutnya yaitu hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif ini Nabi Muhammad SAW paling sedih, soalnya dikarenakan istrinya Khadijah dan pamannya yang paling mendukung hijrahnya itu Abi Thalib yaitu sudah meninggal dunia. Bapaknya kedua orang itu.
bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu. Mereka adalah pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Nabi. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Taif ya, memilih hijrah ke Taif. Yang pertama yaitu Taif itu merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka menolak Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Yang ketiga, jarak Taif tidak terlalu jauh dari Mekah. Materi yang terakhir yaitu perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW memenuhi rombongan haji dari Yastrib atau Madinah. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi SAW menyimpulkan dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Adapun isi perjanjian Aqabah, yang pertama yaitu penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Makanya pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaumnya atau pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib atau Madinah. Baik, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan ya. Ya, Bu. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila ada yang menentang. Sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut adalah agama tauhid atau Islam. Kunci dari kesabaran dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau itu gigih atau keuletan, sabar dalam menerima siksaan orang-orang Mekah, siksaan, ancaman, segala ya. Nabi Muhammad SAW menerapkan beberapa strategi, yaitu dakwah secara serius atau secara sembunyi-sembunyi secara 3 tahun, dakwah secara jahar secara 10 tahun ya, dakwah secara terang-terangan 10 tahun. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah secara keseluruhannya yaitu 13 tahun, dan di kota Madinah yaitu selebihnya ya. Mungkin hanya itu ya yang dapat Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu sudah siapkan di dalam, ada di LKS ya, lihat di nomor 61. Iya, Bu. Kalian bisa kerjakan di pekerjaan rumah. Minggu depan sudah dikumpulkan ya.
Iya, Bu. Oke, karena pelajaran sudah habis juga waktunya, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alamin.